Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di cuan-cuan saham di analisa teknikal dan benar muluk harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 8 Juni 2022, hari yang cukup menarik. IHSG berhasil menguat, bahkan kalau pakai view inside bar kemarin kita sudah breakout. Nah, seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita akan langsung masuk ke transaksi. Seperti biasa, hari ini transaksinya juga masih oke. 17,314 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy. Kayak tadi pagi sesi 1 net sell deh. Ini closingnya jujuk net buy kalau nggak salah ya, atau kemarin net sellnya. Hari ini net buy dengan jumlah 566 sekian miliar. Itu dominan di pasar reguler, which is itu bagus, 457,83 miliar. Lalu di pasar nego ada net buy juga 108,88 miliar. Kalau kita lihat juga indeks Asia bagus-bagus penguatannya, Tokyo, Hong Kong sampai 2% bahkan. Untuk IHSG juga masih lumayan, cakep juga market hari ini. Dan kalau kita lihat beberapa saham yang dibeli oleh asing, ada Bank Mandiri, lanjut. Kemarin juga Bank Mandiri asingnya net buy ya, hari ini masih net buy lagi 307,3 miliar, BBCA 246,5 miliar. Kemarin ada net sell 2 hari yang lalu, cukup besar, dan sekarang sudah di net buy lagi untuk si BBCA. Lalu ada Astra 80,3 miliar, BBNI 78,5 miliar, Unilever 63 miliar, BBRI 50,6 miliar, Yaitu Tractor 39,9 miliar, Antam 36,8 miliar, Tins 25,5 miliar, Bukalapak 20,8 miliar, INDF 19,6 miliar, Film 19,1 miliar, Alfamart 10,8 miliar, Bevin 10 miliar, WSKT 7,7 miliar, Cepin 5,5 miliar, INKP 5,4 miliar, dan KLBF 4,9 miliar. Hari ini juga sepertinya dari rebalancing ya, tanggal 8 rebalancing LQ45, Goto masuk ke saham-saham yang jualin asing. Ada Telkom 141,9 miliar, ITMG 89,5 miliar, Harum 86,9 miliar, MDKA 37,3 miliar, MAPI 25,1 miliar, HIL 19,2 miliar, HMSP 15,8 miliar, INTP 11,9 miliar, Tower 10,5 miliar, Inco 9,3 miliar, Mitratel 8,1 miliar, Akra 7 miliar, BRPT 6,8 miliar, Japfa 3,6 miliar, Saratoga 300 sekian juta, dan SMDR 133 juta. Oke. Langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang cukup menarik kalau dilihat di review kemarin. Hari ini IHSG menguat 0,73%, candle closingnya di 7193. Sebenarnya kalau misalkan kita pakai view inside bar kemarin ya, yang kemarin saya bilang candle merah sebagai mother candle, hari ini dia sudah breakout karena sempat ke high 7220. Cuman closingnya masih dikasih 7193 ya, belum dikasih closing di atas 7194. Sebenarnya kalau misalkan closingnya di atas 7194 itu bakalan cakep, cuman ya belum. Jadi ya udah biarkan aja. Nah, berhubung dia sudah berhasil breakout, which is IHSG sudah higher high by intraday-nya, saya rasa besok ada pelanjutan penguatan kalau memang dikasih ya. Cuman yang jelas PR sesungguhnya adalah di 7233. Kenapa 7233? Karena last high-nya ada di sana. 7233 itu kan last high-nya ya, ketika satu swing high ke atas. Kalau misalkan IHSG berhasil break dari 7233 itu baru bakalan cakep banget, serius. Bahkan ya bisa bikin apalah ini penan di sini, walaupun belum banyak ya konsolnya. Jadi sepertinya belum penan. Cuman saya rasa kalau break 7233 IHSG bakalan cakep sekali karena ada potensi melanjutkan penguatan ke all time high. Kalau misalkan kita pakai target penan di sini aja deh. Ya targetnya aja juga sekitar all time high. Cuman ya kemarin kejedot area resist, dan kalau memang kita pakai penan lagi di sini, kita tarik ke sini, targetnya pun juga all time high. Dan kalau dilihat dari momentumnya, arahnya, flow-nya, saya rasa besar penguatan untuk IHSG. Apakah retrace-nya sudah selesai, Mas? Ya, selama dia tidak jebol 7056, retrace-nya sudah selesai. Jadi ya
ternyata cukup sampai 0,236 walaupun saya jarang ya, artinya ini retrace yang sangat kuat. Fibonacci kan selain menghitung retrace bisa untuk mengukur kekuatan swing lah tuh. Jadi kalau misalkan retrace-nya ke 0,382 itu retrace kuat, 0,5 itu normal, 618 itu golden ratio. Kalau 786 itu biasanya sudah lemah, ada indikasi perubahan tren kalau sama 786, apalagi sampai 1. Cuman ya selama belum lower low ya tidak ada masalah sama sekali. Nah, PR kita besok adalah menguji area high di 7233. Apakah selalu view bagus, Mas? Ya belum pasti juga. Kalau misalkan besok gagal breakout 7233, bisa aja IHSG bikin double top ya. Nah, ini jadi top 1, lalu ini adalah top 2. Dan kalau dia breakdown ya bakal koreksi. Jadi ya besok perlu dipantau area itu 7233 lah, sekitar situ. Kalau misalkan besok berhasil break, closingnya bagus, mantap, dan diangkat oleh saham-saham yang oke, saya rasa bakalan cakep. Tapi kalau besok ada bantingan di 7230, closing jelek, candle reject, nah kita persiapan turun sampai 7050 lagi. Dan kalau jebol baru bakalan double top, retrace bisa ke sekitar 6950-an. Jadi besok kita lihat dulu apakah besok dia berhasil breakout atau bakalan mantul. Sebenarnya pergerakan harga itu simple ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belajar technical analysis, intinya tuh cuma 2, lanjut atau mantul. Tuh, jadi ketika kita mengidentifikasi support, sebenarnya nggak perlu kalau mau dibikin simple, nggak perlu terlalu panjang view-nya, ya kita tinggal identifikasi support aja. Nanti ketika harga kena area situ, opsinya tuh cuma 2, antara dia mantul atau breakout. Cuman dengan menambah view, analisa dan lain sebagainya, ada potensi itu semakin lebih bakalan terjadi gitu. Ya ibaratnya gini, saya selalu mengibaratkan kalau analisa tuh kayak kita melihat hujan gitu. Kalau misalkan kita lihat angin doang, itu kan belum pasti terjadi hujan ya. Misalkan angin, itu kan salah satu indikasi hujan, tapi kan belum pasti hujan. Tapi kalau kita melihat ada angin, mendung, ada petir, udaranya mulai lembab dan lain sebagainya, itu kan analisanya bakalan lebih kuat kalau mengarah ke hujan. Tapi apakah sudah pasti hujan? Nah, belum pasti juga. Disitulah kita harus membatasi resiko. Sama juga keadaan baru panas gitu, ujuk-ujuk hujan kan bisa juga ya. Makanya itu yang perlu kita batasi resiko juga, karena nggak ada yang pasti di market. Yang bisa kita lakukan adalah ambil posisi dan juga batasi resiko. Cuman semakin kuat analisa, semakin banyak view, entah pakai hujan, angin, petir, lembab, nanti ada pakai pawang hujan, BMKG, update info BMKG, semakin tajam analisa, potensi untuk terjadi sesuai itu semakin besar. Cuma ya tetap nggak ada yang namanya 100% di market. Even trader-trader hebat pun pada cut loss semua kok. Jadi ya PR kita adalah nge-manage risk yang ada. Oke, kembali ke view-nya. Besok kita bakal uji, tapi saya pengen ngecek IDX Finance dulu yang hari ini sudah berhasil rebound. Salah satu movers IHSG ya, karena big bang kita di sini. Ini memang view terakhir. Kemarin saya kira juga IHSG bakalan cup handle, lalu lanjut inverted head and shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan. Cuman ternyata retrace-nya agak offside. Dari Fibonacci dia pakai retrace sampai 0,5 nih ya. Sampai 0,5 di 1492 dan jadinya lebih ke uptrend channel seperti itu. Artinya apa? Dengan candle mantap hari ini ya, ini kita juga bisa lihat Morningstar. Saya rasa 0,5 masih direspect oleh IDX Finance. So dengan candle hari ini cakep sih sebenarnya candlenya, bisa bullish engulfing, Morningstar, piercing line dan lain sebagainya. Harusnya by teori besok IDX Finance hijau, itu harusnya banget. Cuman ya semua bisa terjadi di market, jadi tetap batasi resikomu. Nah, untuk IDX Finance sendiri PR-nya adalah breakout sini 1539 ya. Dan kalau dia berhasil break 1539 artinya akan terjadi higher high. Potensi dia bisa melanjutkan high-nya, mungkin nutup gap dulu di sekitar 1562. Tuh. Kalau kita ngomongin IDX Finance jelas lanjutannya ke big bank kita ya. BRI, Mandiri, BNI dan lain sebagainya. Tinggal kita lihat yang menguat siapa, seperti itu. Tentu IDX Finance, dan selama tidak jebol ke bawah harusnya oke. Retrace dari 0,5 juga retrace yang bagus. Harapannya sih dia breakout 1539 bikin cup handle lebih besar dengan target nutup gap yang di 1600-an seperti itu. Selalu batasi resiko, selama IDX Finance tidak lower low masih bisa kita gunakan buat movers lah, tidak jadi bobot pemberat IHSG. Tuh.
Jadi ya dilihat candle hijau hari ini, harusnya besok Big Bang menarik, dan kalau Big Bang menarik bakalan menarik buat IHSG juga. Itu untuk IDX Finance. Nah, saya pengen ngecek lagi IDX Tekno. IDX Tekno ini juga cukup menarik setelah kemarin dia terakhir berhasil breakout ya di sini, falling wedge dia breakout, tapi di sini kena shooting star atau apalah itu, yang jelas di sini reject kuat karena ada di gap ya. Ini supply-nya banyak di sini untuk IDX Finance. Akhirnya dia turun dulu, tapi turunnya bagus, turunnya retest dan sudah berhasil menguat lagi persis sama chart Goto. Dan sesuai view yang saya bilang sekitar 2 sampai 3 hari yang lalu, Goto bakal cakep di 310, dia retest. Dan ya, IDX Tekno pun juga retest dari falling wedge-nya, dan sekarang sini seharusnya sudah menjadi area support. PR-nya sama, dia harus higher high juga. Kalau berhasil higher high, bakalan melanjutkan penguatan. Untuk chart pattern sekarang belum kelihatan, jadi saya masih pakai falling wedge dengan targetnya ada di sini. Trendline atas lah, ya sekitar sini. Nih sampai ke area supply-nya IDX Tekno. Itu artinya ada potensi Goto bisa ke sekitar area IPO all time high-nya lagi, dan sesuai view juga. Jadi ya itulah, semoga aja bisa jadi katalis bagus buat IHSG, breakout all time high, lanjut ke 8,5. Amin. Kalau sekarang IDX Tekno bisa pakai uptrend channel. Kita lihat besok dia bereaksi gimana. Dan kalau memang ini view-nya valid, artinya besok ada potensi kena sell on strength ya. Karena di sini juga reject, lalu di sini juga reject. Jadi ya hati-hati kalau ternyata besok terjadi sell on strength beneran, kejedot resist, ada reject-rejectan, tidak jelek selama nggak patah. Cuman ada indikasi retrace. Itu untuk IDX Tekno. Nah, kita coba cek juga IDX Energi. Kenapa 3 sektor ini, Mas? Karena kalau menurut saya yang bagus sekarang itu 3 ini. Energi, finance, tekno. Finance pun juga sudah terlihat agak lemah ya, cuman ya masih oke. Nah, ini IDX Energi juga cakep. Dia kemarin terakhir breakout entah ascending atau inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout, retest, dan sekarang menguat. By target kalau memang ini continuation ya, entah itu inverted head and shoulder atau kita pakai rectangle, Darvas box dan lain sebagainya, intinya sama aja. Kalau ini continuation ada potensi ya bisa ke sini. Yang jelas kalau menurut saya batu bara itu belum kelar semua, masih bisa dimanfaatkan aja. Cuman ya kalau kita lihat baik kenaikan sudah cenderung melemah kenaikannya. Jadi ya ada potensi retrace juga. Cuman selama tidak putar arah, tidak putar tren ya tidak ada masalah sama sekali. Masih strong uptrend dan indikasi reversal belum kelihatan lah kalau menurut saya. Masih oke harusnya IDX Energi, kecuali tiba-tiba ada bantingan ya. Ya, kembali lagi ke IHSG. Dan tuh angka krusial yang perlu di maintain. Untuk sekarang support kita masih pakai 7060. Itu kalau menurut saya sudah menjadi area penting banget sekarang. Karena kalau misalkan dia sampai jebol 7060, 7000 ini low-nya 7056, toleransi sampai 7050 dah. Kalau dia sampai jebol situ, bakalan valid reversal dengan double top kecil. Cuman ya nggak jelek, targetnya sesuai double top, paling sampai ke sini doang. Itu kalau sampai dia jebol 7050. Tapi kalau misalkan dia besok breakout high 7230 ya ada potensi. Kalau misalkan pakai Fibonacci, kita tarik retracement-nya 7233 sampai low-nya di 7056. Nah, sekitar sini targetnya pas di sini. 7343 7300. Pas sama apa? Pas sama target penan di bawah. Iya. Nah, apakah kebetulan? Saya rasa tidak. Cuman ya memang selalu saya bilang 7200 sampai 7300 itu area resisten kuat, supply kuat lah itulah. Tapi apakah nggak bisa dijebol? Ya bisa juga. Tinggal kita lihat aja marketnya mau gimana. Nah, kalau misalkan udah breakout dan all time high gimana, Mas? Ya, harapan saya view besar ini. Kalau pakai monthly jelek ding, sorry, pakai weekly aja. Nah, view besar ini IHSG breakout, retest, higher high bakalan terwujud dengan target di sini. Tuh, berapa nih? 8700 kalau dikasih breakout ya. Cuma kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci juga, misalkan kita cari Fibo ke atas ya, kayak gini, targetnya sini dulu 7600 sampai 7800.
So batasi resiko, besok kita bakal menentukan arah. Kayaknya besok momennya ya, besok hari Kamis biasanya koreksi juga, cuman ya tinggal kita lihat aja. Kalau break 7233 cakep banget, serius. IHSG cakep banget kalau berhasil break, potensinya besar menuju all time high. Tapi kalau dia gagal breakout, kena sell on stang, shooting star, inverted hammer dan lain sebagainya, lalu jebol 7060, siap-siap untuk retrace dulu. Nah, gunakan dua area krusial tadi untuk trigger. Kita lihat dalamnya terlihat rebound dari EMA20. Mungkin kalau kita pakai EMA10 lebih respect ya. Cuman ya so far cocok pakai ini. Batasi resiko selalu, apapun keadaan marketnya, mau uptrend, downtrend, sideways, nggak jelas, tugas kita hanyalah perlu batasi resiko. Untuk IHSG, coba kita cek Bank Mandiri, karena kemarin walaupun yang lain koreksi, Bank Mandiri ini masih tetap net buy, terlihat kuat juga. Biasanya ada katalis dan harusnya bakal muncul di chartnya. Cakep banget ini. Yang beli 7 doang, yang jualan 53. Big akumulasi, nggak kaleng-kaleng. KZ, RX, BK, LG, AK. Ini AR sama LS aja cuman 80 juta, 16 juta. Jadi ya mungkin kita bisa bilang buyernya Bank Mandiri cuman 5 doang. Nih, yang lain cuma 80 juta, 16 juta. Oke, kita bahas TA-nya. Hari ini Bank Mandiri naik lagi 1,2% setelah kemarin dia retrace ya. Area 8000 emang area keramatnya Bank Mandiri setelah kemarin dia konsol di bawah. Dan yang lebih keramat lagi adalah 8000. Ya, 8000 deh paling keramat. 8000 sampai 7500 tuh area kuat banget karena dia sebelumnya konsol ya. Di sini dia breakout, retest sampai area demand lagi dan akhirnya menguat lagi. Saya rasa Bank Mandiri bisa jadi pendobrak IHSG besok karena hari ini dia berhasil higher high dan PR-nya adalah tinggal break high doang 8.500. Kalau dia breakout 8.500 bahkan cakep, artinya Bank Mandiri higher high ada potensi mungkin bisa ke 8.600, 8.800 sampai 9.100 kalau dia berhasil break high. Nah, Bank Mandiri semakin memantapkan diri menunjukkan kalau 8.000 udah jadi support kuatnya dia. Jadi kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 8.000, trailing stopnya bisa santai aja. Bahkan ya saham-saham kalau menurut saya pribadi ya, ini Big Bang itu kalau menurut saya nggak perlu dipantengin sebenarnya. Tapi kenapa saya selalu bahas Big Bang itu buat arah IHSG? Karena kalau Big Bang arahnya baru koreksi ya pasti ngefek ke IHSG. Cuman kalau misalkan ya ini style saya ya, kalau misalkan saya di Big Bang tuh nggak saya pakai buat trading. Bank kita tuh bagus semua dan under value semua. Jadi ya beli aja, diemin, entah lamsam sekali beli tapi harus cari area bagus atau kalau enggak ya nabung setiap bulan aja, nggak ada masalah sama sekali. Terlihat hari ini juga Bank Mandiri masih berada di resisten 8.400 ya, cuman cakep banget dia udah higher high. Saya rasa besok dia bakal uji 8.500 dulu. Kalau break cakep banget ini Bank Mandiri ini, flow-nya juga mendukung, TA-nya mendukung, dan ya kita lihat dalamnya juga hari ini bagus. Broker summary-nya buyer cuma 7, sellernya 53, perfect akumulasi lah ini harusnya. Yang beli juga bukan kaleng-kaleng ya, KZ, RX, BK, LG, AK. Kalau kita lihat juga AK ini value-nya kecil, AK LG lah. Sebenarnya 11 miliar, 28 miliar itu juga uang besar ya. Cuman kalau dibandingkan dengan saham market cap ratusan triliun ya kalau menurut saya tidak terlalu signifikan. Cuman ya inilah buyer-buyer Bank Mandiri hari ini. Yang ingin saya sampaikan adalah kayaknya yang beli besar itu cuma 3 doang, KZ, RX, BK, dan itu artinya bagus banget seperti itu. Average mereka aja juga lumayan tinggi untuk hari ini ya, tapi nggak tahu kalau yang sebelum-sebelumnya, harus dicek inventory-nya. Cuman so far cakep, TA bagus, fundamental bagus, bandar movement juga bagus, foreign flow juga bagus. Nah ini juga bahkan ya kalau kita perhatikan foreign flow Bank Mandiri, kalau kita gunakan ini sebagai indikator osiliator, nah ini sudah terjadi divergen di mana harganya indikatornya ke atas, sedangkan indikatornya kan sudah higher high nih, sedangkan harganya belum higher high. Tuh, artinya apa? Kalau kita gunakan ini sebagai indikator osiliator untuk mengukur divergen, ada potensi Bank Mandiri bisa higher high. Itu logika simpel aja seperti itu. Tapi yang nggak tahu juga, tinggal kita lihat aja. Yang jelas ikutin TA-nya, ini resistnya 84, 85, 86, 88, 91. Tuh, batasi resiko. Cuman kalau menurut saya arahnya masih bagus. Itu untuk Bank Mandiri. Lanjut coba kita cek BBCA 3% hari ini ternyata ya.
Kita coba cek Unilever deh. Banknya cukup satu aja biar nggak bank semua. Unilever ini juga menarik. Saya agak dejavu sama chartnya salah satu saham Grup Bakri. Ini ya, menarik juga Unilever. Hari ini Unilever naik 3,38% dengan candle yang ada shadow, tapi volumenya bagus, volumenya breakout. Terakhir view saya, kita flashback sedikit. Unilever nih saya kira dia bakalan bikin penan continuation, sempat breakout ke gocek juga saya. Cuman terlihat dari kekuatannya dia lebih membentuk rising wedge pada saat itu. Akhirnya breakdown pada tanggal 23 Mei dan retrace. Bagusnya adalah ketika dia retrace dia tidak lower low. Low-nya kan 4580 ya. Dia turun sampai 4620 doang dan sekarang sudah mengarah ke atas. Kalau kita lihat sekarang juga Unilever ada potensi bikin cup handle. Di sini cup, lalu ini handle, dan kalau dia breakout 4900 sebenarnya cakep. Cuman kalau kita lihat closingnya masih belum dikasih breakout. Nah, targetnya sendiri kalau misalkan dia berhasil breakout. Nah, kalau kita pakai intraday terlihat sudah breakout dan retest ya. Ya emang itulah beda time frame, beda view, beda style, beda view juga. Kalau kita lihat juga Unilever nih sudah breakout dan retest kalau pakai 1 jam ya. Kalau kita pakai closingan 1 jam, di sini dia breakout dengan volume yang cukup bagus, lalu di sini dia retest. Dan sudah ada pantulan dengan volume yang besar juga. Menarik, kita bisa pakai 1 jam ini. Artinya selama besok Unilever tidak jebol 48, berapa nih low-nya, 4840, itu arahnya ke atas kalau menurut saya. Nah, ini kan bisa jadi trading plan juga ya. Kalau misalkan teman-teman besok pengen masuk Unilever, tinggal beli aja. Stop loss-nya di bawah 4840. Habis itu tinggal dihitung resikonya. Misalkan besok pagi-pagi pengen HK ya, HK 4900, entry 4900, cut loss-nya misalkan 4830 deh, biar nggak terlalu mepet 4850 ya, 4810 deh. Nih resiko cuma 1,84%. Sedangkan rewardnya kalau ini kita pakai cup handle, targetnya ke sini sekitar 5060. Nah, targetnya 3%. Itu kalau pakai setup intraday. Yang jelas saya rasa sudah cakep, breakoutnya pun volumenya juga bagus. Kita masuk ke bigger view-nya untuk sekarang Unilever. Terakhir dia konsol di area sini ya, sekitar 5.000-an, dan belum terlihat jelas dia mau bikin apa. Kalau sampai sekarang pun juga saya belum kelihatan. Kadang saya kalau belum lihat dia konsolnya apa itu, saya hilangin dulu garis-garisnya, naik ke chart, terus coba ini mau bikin apa ini Unilever ini. Cuman yang jelas satu hal yang pasti, selama tidak jebol 4580, arah Unilever masih terus ke atas. Semoga aja sih bisa dia langsung big hike ya. Breakout 5130 tuh bakal cakep banget. Kalau break 5130 ada target ke sini dulu. 5130, low-nya 4620. Targetnya 53 sampai 54 sekian ini. 5320 sampai 5440. Kalau breakout high di 5120. Cuman ya kayaknya cakep kalau dia bikin ascending triangle. Ini nanti 1 2 3. Soalnya bentuknya ini kayak Indi waktu habis arah di 1600 tuh dia agak blank. Saya juga agak itu mau bikin apa sih Indi. Cuman waktu dia mau breakout itu ternyata ascending triangle, makanya naiknya kencang banget itu. Waktu di 1600 2000-an dah satu candle arah itu yang ngambil CS sampai masih inget aja. Tuh, yang jelas 5050 sampai 5130 masih jadi resisten tuh Unilever saat ini. Sedangkan tuh support intraday tadi 48 berapa tadi? 4850 ya. Support intraday. Untuk support daily kita bisa pakai 4720, lalu setelah itu di 4620 sampai 4590. 4580 lah low-nya dia. Selama nggak jebol yang 4580, arah Unilever masih ke atas. Harusnya bagus konsolnya kalau kita lihat dari volumenya juga ya. Ketika naik, volumenya gede-gede. Nih, gede-gede. Ini juga hijaunya volumenya gede. Ini hijau vol gede, hijau volume gede. Merahnya kecil-kecil, hijau lagi volume gede, dan seterusnya. Ini indikasi dari konsolidasi yang bagus. Tapi kalau dia konsol, terus bentuknya kurang enak, shadownya banyak, volume merahnya lebih besar, nah itu hati-hati, biasanya mau reversal. Biasanya indikasinya seperti itu. Contoh kayak ESA itu, rejectnya banyak, itu shadownya kencang, artinya seller sudah kuat. Tentu Unilever batasi resiko, gunakan support resisten tadi. Nah, kita lihat dalamnya, kalau chartnya bagus, pasti yang beli juga bagus. Nih ya, hari ini terjadi big akumulasi, KZZP.
Ya yang value-nya gede cuma 2 doang. KZ 30M, ZP hampir 30M juga. Yang lain 2M, 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 2M ke bawah. Seperti itu. Unilever juga saat ini sudah uptrend ya. Kalau kita lihat dari MA20, MA50, artinya untuk tren menengah, jangka menengahnya sudah uptrend. Bagus, tidak ada masalah sama sekali. Nah, ternyata Unilever juga ada di atas MA200. Ya, semoga nggak bikin penyakit lah dia. So far udah oke, cukup menarik Unilever. Kalau saya pengen zoom out deh. Zoom out. Karena kadang biasanya view besar tuh ketemu di chart gede juga. Monthly. Oh, menarik nih monthly-nya nih. Lihat waktu volume hijaunya gede-gede kan. Jauh gede, ini juga hijau gede. Kalau weekly, ya skenario terbaik Unilever mau falling wedge. Skenario terbaiknya. Ya. Cuma yang nggak tahu juga nanti jadi apa, prok. Tuh. Yang jelas untuk sekarang dia masih berada dalam downtrend channel. Jadi ya masih counter trend. Cuman sesuaikan time frame aja seperti itu. Oke, batasi resiko gunakan support resistance tadi. Itu untuk Unilever. Lanjut coba kita cek Bukalapak. Udah kita bahas sesuai dengan view kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Kalau teman-teman cari view Bukalapak bisa cek chart kemarin aja. Kita cek Alfamart. Belanja puas harga pas. Hari ini Alfamart naik 2,21%. Terakhir kemarin dia juga kena rebalancing, tapi rebalancingnya bagus ya. Dari merah jadi hijau. Nggak kayak ADMR. Dan sekarang dia closing di 1850. Terakhir dia sempat konsol di sini nih. Cuman sayang dia jebol ya. Retest dulu 1400 dan akhirnya mantul lagi. Yang jelas Alfamart ini saham uptrend dan selama nggak jebol 1400 arahnya to the moon. Nah, kita sekarang tinggal cari target mungkin ya, bisa kemana by technical analysis. Kalau by fundamental dan lain sebagainya sih ya tinggal lihat aja seberapa jauh kinerjanya bisa membawa pergi. Cuman kalau by TA saya rasa ini banyak shadownya ya karena rebalancing kemarin. Kita anggap ini continuation deh, misalkan kayak gini ya. Target kalau misalkan kita pakai tiang ya bisa kayak gini sih. Nih berapa nih, 2300. Atau kalau nggak kita bisa pakai Fibonacci extension ya, karena ini kalau retracement juga bisa juga sebenarnya, karena dia sudah breakout high-nya kan di sini di 1775, lalu low-nya sampai ke 1430. Nah, target Alfamart tuh ke sini 1905 sampai 1990 itu sekitar 2000 ya. Kalau pakai Fibonacci retracement. Tuh, dia juga kelihatan breakout respect sama Fibonacci ini. Tuh kalau retracement, kalau extension kita tarik dari sini. Ini low-nya 1020. Ini high-nya 1775. Ini low-nya ada di 1430. Nah, sama aja sekitar 2000 ya. Kalau dia berhasil break 1900. Sama aja targetnya, mau retracement atau extension sekitar 1900 sampai 2000. Kalau break baru lanjut ke 2185 seperti itu. Saya rasa arah ke sana untuk Alfamart. Sedangkan support sekarang di sini nih 1785. Ini supportnya si Alfamart 1785 ya, jadi 1800 deh. 1800 sampai 1750 itu support saat ini. Support selanjutnya di 1700 baru 1640. Batasi resiko. Kita lihat dalamnya ini terjadi normal distribusi. Cuman ya TA oke, dibandingkan dengan akumulasinya juga belum signifikan sama sekali. TA oke, akumulasi oke. Ya udah. Biarkan dia jalan sendiri. Itu untuk Alfamart. Lanjut coba kita cek MPMX ya. Siapa tahu ada yang bermasalah. Hari ini juga nggak tahu kenapa dia turun berapa nih, lumayan dalam. Saya suka bahas saham yang ada spreadnya, naik tinggi turun dalam. Nah, bahasnya enak. Oke, ternyata nggak enak viewnya. Hari ini MPMX turun 6,38%
dengan candle yang cukup solid, rejectnya sedikit doang, dan volume yang besar dan membesar juga. Terakhir kita bahas MPMX tuh ketika dia inverted head and shoulder ya. Ini juga ada salah satu menu di grup, shoulder kiri, head, lalu ini bikin shoulder kanan, breakout, retest, naik, turun. Nah di sini tuh dividennya mulai keluar dengan yield yang tinggi, 180 ya. Dia cumdit di 1400 saja, 10% lebih itu. Naik lagi di bawah 1425 dan akhirnya dia gap down. Ya sebenarnya wajar banget yang namanya dividend trap ini karena yieldnya tinggi. Cuman yang jadi PR sekarang dia sudah lower low by structure ya. Ini kalau kita lihat ada double top juga, top 1, top 2. So worst case scenario kalau kita pakai double top ya, target turun bisa ke sini. Ini pakai closingan aja biar tidak terlalu dalam. Kalau pakai shadow lebih dalam, nggak enak saya. Worst case scenario MPMX bisa turun ke sini. Nggak jelek sebenarnya, serius. Ini kan area demand dia ya. Terakhir kan dia bottom konsolnya di sana juga. Nih. Di sini juga area banyak volume. Volume dengan candle yang bagus ya. Kalau di sini kan volumenya besar, cuman ya shadownya sudah besar juga. Jadi ya ada indikasi di sini terjadi aksi apa ya? Aksi taking profit lah di area sini. Ada yang distribusi. Di sini tarikan terakhir, sell on strength, pullback ya dan seterusnya. Nih. Area itu juga dekat sama gap. Oh ternyata udah nutup gap MPMX ini. Udah jemput penumpang ternyata. Dan sekarang udah melemah ya. Ya saya rasa biarkan dia koreksi dulu aja. Cuman sekarang juga sudah berada di area support cukup kuat. Ini 1080 sampai 1050 tuh support saat ini. Kalau besok mantul harusnya bagus. Tidak yang average di sini ada coveran. Kalau yang di sini uang bagus ya. Tapi kalau misalkan dia jebol sampai jebol 1040 ya next stopnya 1000 sampai 950. Selama nggak jebol yang ke sini harusnya nggak jelek. Tapi kalau dia sampai jebol yang 945 lebih baik berhati-hati. Karena view lain dia bisa juga yang namanya apa nih? Oh ya, ya udah bener. Kalau menurut saya target MPMX emang di sini 945. Ini saya nggak tebar fear ya, cuman analisa saya aja. Yang namanya rising wedge, falling wedge itu biasanya target tuh kemana dia start. Ya, jadi MPMX saya rasa mungkin besok ada perlawanan juga di 1050-an, tapi ada potensi target ke sekitar 1000 sampai 950. Buat teman-teman yang hobi spekulatif buy, nah itu bisa menarik juga kalau beli di sana. Harusnya cakep, resiko kecil, target rising wedge sudah selesai juga. Jadi ya mungkin bisa pantau di 1000 sampai 950. Ya mungkin semingguan lagi deh, karena dia bakal uji area kuat juga di sini. Tapi kalau dia nggak jebol 1040 ya udah retrace-nya sampai sini doang. Mungkin bisa juga nanti dia bikin head and shoulder, shoulder kiri, head, nanti kena 1040 mantul dulu bikin shoulder kanan, bisa juga ya. Yang jelas selalu batasi resiko. Tapi saya rasa sih 1000 bisa kena sih. Yang pertama ada rising wedge, yang kedua ada double top, yang ketiga ya area kuatnya di sana. Jadi ya batasi resiko aja kalau teman-teman punya MPMX. Kita lihat dalamnya terjadi distribusi akhir-akhir ini ya, sejak tarikan terakhir markup ini. Sebelumnya bandar movement bagus, cuman ya sudah ada jualan karena momen jualannya itu dividen ya. Jadi ya batasi resiko aja itu untuk view saat ini. Itu untuk MPMX. Lanjut coba kita cek ini MTech sama MNCN berjejer nih. Kita bahas MNCN aja deh. Ini dua TV berjejer. Apakah event nikahan anaknya Pak Hati sama anaknya siapa namanya? MTech. Oke, hari ini MNCN naik 5,67%. Suatu yang bagus, MNCN naik tinggi tuh karena dia spreadnya nggak terlalu lebar ya. Candlenya cukup solid walaupun ada reject juga dengan volume yang bagus. Tuh. Terakhir memang dia continuation di sini. Continuationnya volume kecil-kecil konsolnya dan ya langsung diajar naik. Kalau kita bahas bigger view dari si MNCN ini ya, kemarin saya juga agak disayangkan. Di sini saya kira dia breakout dari double bottom 1, bottom 2.
cuman ternyata masih belum dikasih break. So saya rasa MNCN lebih respect yang 1055 di sini. Nah, ini ya. Kemarin kan dikira di sini double bottom 1, bottom 2. Ini juga double bottom 1, bottom 2, dan ternyata retrace dulu. Artinya resisten MNCN pakainya yang 1065 karena dia rejectnya di situ. Nah, ini nggak tahu kenapa ketemu view bagus, teman-teman. Serius, ini cakep banget. Kayak yang besok saya call di grup ini. Nih ya, kita bisa lihat ada potensi yang namanya inverted head and shoulder. Nah, di mana ini shoulder kiri, ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan. Konfirmasinya adalah kalau dia berhasil breakout 1060 sampai 1065. Target kalau memang valid ini IHNS ya, bisa segini, sekitar 1300 tuh ke area high-nya. Cuman yang saya lebih suka lagi, kalau dia berhasil breakout 1300, bisa aja dia bikin yang namanya cup and handle, dan by structure dia sudah uptrend untuk middle trendnya. Dan kalau dia bikin cup and handle, ada potensi dia naik sampai 1800 dan membuat double bottom. Nih, dan kalau dia bikin double bottom, ada potensi dia target ke sini. Berapa nih? 2800. Dan kalau dia ke 2800, downtrendnya sudah breakout. Cukup menarik sebenarnya MNCN kalau kita lihat bigger view-nya ya. Setelah dia pucuk sampai 3600, dia downtrend sampai corona kemarin turun ke 700. Dan kalau kita lihat, kita tarik garis, downtrendnya pun juga sebenarnya sudah di breakout oleh si MNCN. Ini ya. Ya kalau kita sambungin sampai ke peak terakhir ya belum sih. Ya belum berarti. Oke, belum breakout ternyata. Cuman ya kita lihat besok dia ujinya. Ini bakal jadi seru kalau menurut saya ya. Ini bisa dipasin soalnya dia pas breakout high, plus juga breakout downtrend line. Kalau break 1065, MNCN bakal cakep karena pertama dia break, kedua dia juga break juga. Jadi ya bagus. Tuh, kira-kira. Untuk support sekarang masih agak jauh karena hari naiknya juga cukup kuat. Volumenya cakep banget. Saya jamin nanti broksumnya pasti akumulasi. Karena ya itu prinsipnya technical analysis ya. Teorinya siapa namanya? Dow teori, market discount everything. Uang pinter tahu duluan pasti. Nah, ini kan ada continuation. Targetnya ya bisa seginilah. Nah, dia bakal uji 1065. Cakep banget kalau breakout 1065. Ini saham yang santai, enak buat apa ya? Buat santai lah, bukan yang cepet-cepetan. Nah, ini semoga saya nggak salah. Oke, normal akumulasi, masih dalam toleransi lah ya. Buy TA-nya juga cakep. Buy akumulasinya hari ini juga oke. Kita lihat bandar movementnya juga dikumpulin. Jadi ya, biasanya apa ya? TA oke, BDM oke. Fundamental silakan ukur sendiri. Cuman yang jelas saya rasa MNCN kalau berhasil breakout 1065 sampai 1080 bakalan cakep banget. Strateginya dua, bisa buy on breakout atau tunggu dia retest seperti itu. Menarik, bisa dijadikan watchlist swing kalau menurut saya, tinggal tunggu dia breakout aja. Itu untuk MNCN. Lanjut coba kita cek. Untung jadinya ngecek MNCN ya, walaupun MTEX sebenarnya juga menarik, tapi ya nggak apa, kita bahas MNCN aja. Kita coba cek Herum. Nah, hari ini dia koreksi. Apakah akan sama dengan siapa namanya? SCMA. Setelah stock split ada yang exit jualan. Nih ya, saya liatin dulu SCMA-nya dulu. Nah, kalau SCMA kan di sini. Dia stock split. Habis itu langsung ada yang guyur gede banget ini. Tanggal 2 November. Candle jelek banget, volumenya besar banget. Jadi ya memang di stock split biar liquid, biar jualannya enak kalau SCMA. Nah, kita bahas si siapa tadi namanya? Harumnya. Yang sama habis stock split juga. Oke, hari ini Harum turun 6,44%.
dengan candle yang sangat solid. Ini ARB nggak ya ini ya? Coba saya cek deh. Oh enggak, masih ada 2 tick di bawah. Dia juga kayaknya ada shadow-nya ya. Oh ya, ada shadow 1 tick. Jadi si Harum nggak ARB, cuman ya sellernya kuat. Harum hari ini turun 6,44% dengan candle yang solid. Dia juga double top di sini. Dan kalau kita lihat ada potensi dia mau bikin worst case scenario ya. Ini saya toleransi sampai tarikan bottom aja juga udah jebol ini. Kurang enak. Worst case-nya sih bikin bearish flag untuk si Harum ini. Cuman ya untuk saat ini dia gimana ya bahasnya ya. Saya kok bingung mulai dari mana. Kita cek bigger view dulu aja. Kita mulai dari besar sampai kecil. Nah, Harum ini kan dia naiknya gila-gilaan 2020 sampai sekarang. Secara ini dari harga 200 itu sebelum stock split kalau nggak salah sekitar 1000-an sampai 10 ribuan kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah. Cuman kalau setelah stock split naiknya jadi 200 rupiah sampai puncaknya di 2.900 rupiah. Itu berapa kali lipat itu. Nah terakhir dia konsol panjang di sini. Apa ini? Dia konsol panjang di sini lalu breakout dan membuat continuation di sini. Nih, yang sebelumnya di sini resisten become support. Nih ya. Oh, ini juga bisa apa nih? Ya, yang jelas dia terakhir konsol lalu berhasil breakout. Di sini dia breakout, retest dan akhirnya kembali menguat lagi. Cuman setelah dia naik di sini, kalau kita lihat trennya itu semakin melemah. Ya, kalau kita lihat sellernya sudah mulai tidak mendominasi. Terakhir seller kuat ya di sini nih. Sekitar berapa nih? 1400-1500an. Cuman setelah itu walaupun arahnya masih ke atas ya, cuman dia udah naik turun. Dan di area ini volumenya gede banget. Nih ya. Nih, ada indikasi worst case scenario ya, nggak tahu juga teman-teman bisa pastikan di area sini terjadi distribusi. Tuh, yang saya bilang kalau apa ya, tidak terjadi pergerakan harga tapi volumenya besar. Tuh, itu indikasi dari akumulasi kalau nggak distribusi. Nah kalau di bawah biasanya sih akumulasi, tapi kalau di atas biasanya sih distribusi. Nah selain itu buy chart juga dia sudah kelihatan melemah dan di sini terakhir dia puncak 2900, lalu bahkan di sini dia higher low. Dan di sini sebenarnya buy structure ya sudah lower low. Walaupun kalau kita pakai toleransi support dia belum jebol. Nih, kalau dia belum, ini kan belum jebol, tapi sebenarnya buy structure-nya dia udah lower high dan lower low. Nih, ini kan high, ini low, ini lower high, lalu dia breakdown, ini lower low. Ada potensi ini memang pullback doang lalu dia turun. Cuman ya harusnya sih ini area krusial dari Harum, sekitar 2000 sampai 1950. Selama Harum nggak jebol itu tidak masalah, 2000 sampai 1950 ya. Cuman kalau memang dia sampai jebol area itu, ada potensi ya memang ini pullback, dia bikin continuation bearish flag dengan target dalam. Tuh, ini saya nggak tebar review lagi, saya cuman analisa, nggak tahu juga bisa hit atau enggak, seperti yang saya omongkan tadi ya. Dan targetnya adalah 1500 pas di area demand. Apakah kebetulan? Saya rasa tidak. Jadi ya kalau misalkan teman-teman punya Harum ya, bisa batasi resiko di 2000 sampai 1950 kalau menurut saya. Karena kalau dia jebol situ, nextnya bisa ke 1800 ya, baru next di 1660, baru ke sekitar 1500 seperti itu. Jadi ya itu perlunya batasi resiko. Kalau kita ulik-ulik lain nih, bisa jadi dia bikin head and shoulder juga. Shoulder kiri, head, terus ini shoulder kanannya. Yang jelas kalau sampai dia jebol 1950 lebih baik exit dulu aja. Kecuali teman-teman average-nya 200 dan buat investasi, silahkan. Tapi kalau teman-teman average-nya di atas 2000 itu sudah harus TS ketat. Kalau teman-teman average-nya di sekitar 1500 bisa nunggu TS di bawah 2000 dan seterusnya kayak gitu. Jadi ya batasi resiko aja. Tuh.
So far kalau menurut saya Harum saat ini dilihat dari bentuknya ya ada arah ke 2000 dulu. Tapi apakah langsung jebol nggak tahu juga. Yang jelas untuk support saat ini di sini 2130 ini support terdekat. 2130 sampai 2080. Nih. Kalau dia gagal mantul di sini, next stopnya 2000 sampai 1950. Dan kalau dia jebol dari angka yang krusial ini, target koreksinya bisa ke 1500-an. So, batasi resiko. Mas ini kan katalisnya baru bagus. Gimana mas? Ya dia juga udah naik tinggi juga. Dan gak ada yang namanya naik terus, gak ada yang namanya turun terus. Gak ada saham mahal di saham uptrend, gak ada saham murah di saham downtrend. Dan market memang selalu benar. Jadi ya batasi resiko selalu. Kita lihat dalamnya kemarin juga waktu rebalancing MSCI kalau nggak salah Harum masuk dimanfaatkan buat jualan beberapa ya, ADMR, terus Harum, ESA. Waktu rebalancing kemarin mah dipakai buat jualan. Cuman ya kalau ADMR terlihat sudah ada yang cover, kalau Harum ini masih belum kelihatan. Tuh sih. Dan kalau terakhir saya bahas, Harum juga berada dalam trading range atau area sideways ketika dia tidak higher high maupun lower low. Jadi ya memang harga mati nih 1950 ini. Kalau jebol lebih baik batasi resiko dulu. Itu kalau menurut saya. Tentu Harum walaupun dia fundamentalnya bagus ya memang fundamentalnya Harum bagus. Cuman ya tetap batasi resiko aja. Sesuaikan dengan view masing-masing. Untuk Harum lanjut coba kita cek Saratoga. Setelah kemarin dia naik tinggi ya, hari ini koreksi. Apakah menarik untuk dibeli besok? Mari kita cek. Oke, cukup menarik. Hari ini Saratoga turun 1,49% dengan candle yang bodinya merah, shadownya lumayan panjang. Dan volume yang tidak terlalu besar. Ini yang bikin menarik kalau menurut saya. Volumenya tidak terlalu besar. Distribusinya besar tapi. Oke. Terakhir Saratoga itu juga saham uptrend ketika dia stock split juga ini Saratoga ini. Tapi stock splitnya bagus. Itu memang mau dikerek to the moon. Konsol symmetrical triangle di sini. Konsol di sini dia stock split, lalu breakout dan setelah itu memulai fase uptrend. Resisten jadi support, resisten jadi support dan seterusnya. Nah, terakhir Saratoga ini dia retest sampai area 3000, sempat offside juga. Tapi akhirnya dibawa naik dan dia breakout dari falling wedge. Bisa kayak gini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ya, falling wedge lah. Tanggal 7 Juni dia naik breakout, candlenya solid dengan volume yang besar, tapi dia ke reject hari ini. Ini sebenarnya saya hapus dulu aja deh. Dia hari ini ke reject. Kita tarik pakai Fibonacci. Area manakah tadi? Ini high-nya di 3970 ya. Sampai low-nya ada di 2990. Nah, dia ke reject dari 0,5-nya. Biasanya sih kalau 0,5 itu kembali ke 0, bikin double bottom. Biasanya ya. Tuh, tapi ya nggak tahu juga. Yang jelas kalau besok Saratoga tidak berhasil higher high dan dia malah lower low, saya rasa ada potensi bisa turun ke 3200-an dulu. 3200 sebelumnya resisten, bisa di retest. Terus juga by view line dia bisa bikin inverted head and shoulder. Nih. Ini shoulder kiri. Tadi di daily udah kelihatan, cuman kalau mau lebih jelas memang ke intraday. Shoulder kiri dan dia ke reject. Ini head. Nah, ini bisa aja dia bikin calon shoulder kanan 3200. Tuh. Cuman ya memang belum konfirmasi ya. Konfirmasinya adalah kalau dia lower low. Artinya apa? Misalkan teman-teman punya barang di 3000 ya. Kalau besok Saratoga jebol 3300, bisa trailing stop dulu. Karena ya dia bisa retrace sampai ke sini. 3200. Saya rasa 3200 harusnya kuat sih, harusnya ya. Tapi nggak tahu juga. Di sini dia sebelumnya support, di sini jadi resist. Area di respect lah kayak gini nih. Tuh.
Tapi kalau dia jebol 3200 ya baru ke 3060-an lagi untuk bikin double bottom 1, bottom 2. Saratoga nggak jelek selama dia nggak jebol 2990. Tapi kalau jebol 2990 lebih baik batasi resiko. Kalau kita lihat volumenya juga bagus, waktu naik volumenya gede. Nah, ini terlihat ada konsol kurang oke, shadow jelek, volume besar. Walaupun bodinya hijau ya, kalau kita lebih kecil pasti kelihatan. Nah ini kan merahnya volume gede dan seterusnya. Tuh, nah kembali lagi ke daily. Jadi itu area krusial dari si Saratoga 3250 sampai 3200. Selama nggak jebol tuh oke. Kalau jebol ya nextnya 3000, 3060 sampai 3000. Dan selama nggak jebol yang ini masih oke juga. Tapi kalau dia jebol dari yang 3060 lebih baik exit aja karena ada potensi Saratoga patah trend dan reversal. Untuk uptrendnya tadi kan udah kita tarik garis ya. Nah ini kan ada uptrend channelnya Saratoga. Dan kalau kita lihat dari sifatnya ya, Saratoga ini selalu respect sama trend ini. Jadi ya kena rebound sideways, kena rebound sideways. Nah barangkali dia mau nyentuh ke sini bikin double bottom bisa juga. Jadinya kayak gini. Nah, ini bakal menarik kalau sampai view yang ini terjadi ya. Yang inverted head and shoulder juga menarik. Cuman kalau dia mau kembali ke sifatnya bakal menarik kalau dia bikin double bottom. Nah, jadi turun, nanti ngepasin sama timingnya kena trend line, baru naik breakout higher high. Itu jadi cerita bagus. Tapi itu selalu batasi resiko aja sama. Support-supportnya tadi udah. Untuk resisten di sini 3460 sampai 3550. Itu resisten 1. Resisten 2-nya di sini 3680 sampai 37700. Resisten 3-nya di 3850 sampai 4000. Kita cek dalamnya dari flow tidak terlalu enak ya. Terlihat sudah ada yang taking profit. Bisa jadi dia masuk fase markup. Cuman selama dia tidak jebol 3000 by TA tidak ada masalah. Kalau kita lihat banner volume sudah mulai menuki dari akumulasinya. Ya, sudah mulai menuki, artinya sudah ada yang distribusi. Cuman kalau dari foreign flow masih oke. Jadi mungkin ada lokal yang take profit, bisa juga, dan seterusnya. Soalnya kan ukuran banner movement sama foreign flow ini kan beda. Kalau banner movement kan akumulasi, kalau foreign flow itu kan asing. Jadi ya bakalan beda. Yang dalam juga kayak gini, udah mulai jualan-jualan. Mending batasi resiko aja, gunakan TA-nya. Itu untuk Saratoga. Lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang merah-merah. Hari ini memang baru pada rehat sih. Siapa namanya? Komoditas. Jadi ya wajar lah. Harum ARB, Seger ARB, Raja ARB. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja deh. Kita bahas satu aja, Indosat, yang menarik banget dan sesuai view ya. Kalau ada teman-teman yang mengeksekusi, selamat, happy cuan. Perjalanan masih panjang. Perjalanan, mah nyanyi saya. Oke, cakep banget ini Indosat, serius, cakep. Hari ini Indosat naik 13,24% dengan candle yang cukup solid, shadownya pendek, dan volume yang breakout besar juga. Terakhir view saya, Indosat ini kan pernah saya bahas beberapa waktu lalu. Dan memang ini area bagusnya Indosat. Dia juga corporate actionnya bagus. Kalau teman-teman ngikutin ya, nanti saya bahas juga. Nah, kita pakai weekly. Di sini kan dia breakout dari cup handle, waktu itu dia reversal. Cup handle dia breakout kuat banget. Saya ingat banget tuh arah waktu di sini ya. Setelah itu dia uptrend channel, ini fase markup, naik dengan volume yang kecil. Nih kan, di markup volume kecil, investornya jualan, bandarnya jualan dividen. Nah, ketika di sini dividen, ada yang TP, kena dividen dan lain sebagainya. Akhirnya Indosat turun. Dia bottom sampai 5100-an ke area demand ya. Kenapa area demand? Karena di area sini volumenya besar-besar. Nih, di sini kan volume gede, dan ketika kesentuh
Ini kan juga bisa rising wedge ya. Targetnya memang ke low-nya dan dia artinya sudah hit target. Kemarin sekitar April nih dia naik dengan volume besar banget. Ini bagus tuh. Dan ketika turun adalah turun untuk buy karena dia naik volume besar, retrace volume kecil. Nah, kita masuk ke daily-nya. Ini juga tercermin di sini ya. Ketika di sini naiknya volume gede, lalu waktu retrace volumenya kecil. Kemarin sempat kena rebalancing juga, cuman langsung di cover dan sempat galau, tapi hari ini sudah berhasil naik. Cakep banget ini kalau menurut saya Indosat ini. Jadi salah satu watchlist juga. Untuk sekarang kita mungkin bisa pakai inverted head and shoulder dan dia sudah breakout ya. Kayak gini bisa. Misalkan mau agak dipaksakan, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Cuman kalau mau yang aman aja ya kita bisa pakai cup handle juga kok di sini. Ini cup lalu handle. Yang penting dia sudah higher low dan higher high. Tuh, itu aja yang perlu. Untuk sekarang Indosat targetnya ke sini dulu. Ini kan dia dari high ya, 7.400 sampai low-nya ada di 5.200. Nah, targetnya sini dulu. 6.300 sampai 6.600. Itu di area situ juga ada gap. Jadi saya rasa bakal jadi area kuat. Kalau misalkan dia kejedot lalu retrace tuh bisa dipantau untuk beli, bakal menarik banget. Kalau berhasil breakout, nextnya di 6.900 sampai 7.000, ini juga area kuat. 6.900 sampai 7.400. Tapi kalau dia berhasil breakout 7.400, bakalan terjadi double bottom. Bottom 1, lalu ini bottom 2 dengan target di sekitar 8.200 sampai 8.700. Seperti itu. Katalisnya pun mendukung, TA-nya bagus, jadi memang udah apa ya? Menurut saya TA itu udah cukup. Yang namanya saham bagus atau saham apa ya? Saham jelek mau naik, itu pasti TA-nya sudah kelihatan cakep sendiri. Ini udah saya bahas dari beberapa waktu yang lalu. Kalau teman-teman ngikutin cuan-cuan saham ya, ketika dia retrace, ketika ada flow masuk, uang pinter, area demand dan lain sebagainya, semuanya memang udah tercermin di chart. Kalau teman-teman ngikutin prinsipnya, siapa namanya? Do teori ya, market discount everything. Jadi ya apa ya? Ya pasti ada uang-uang pinter yang tahu duluan dah. Tuh, dan katalisnya pun juga Indosat kan mau merger sama Tri. Jadi ya, dan merger acquisition itu corporate action paling bagus. Tuh, serius, merger acquisition tuh corporate action paling bagus. Habis itu dividen, baru red issue. Kalau red issue sih masih perlu dibahas ya, perlu dicek red issue-nya bagus atau jelek. Cuman kalau yang namanya merger acquisition, dividen tuh stock split itu bagus juga, seperti itu. Set target 7.400 dulu deh. Harusnya sih kena, harusnya. Entah perjalanannya bakal terjal, naik turun. Kalau nggak besok langsung loncat. Cuman kalau menurut saya 7.400 minimal kena. Tuh. Kalau dia breakout baru double bottom. Cuman ya ingat ya, selalu apa ya, trade with responsibility. Walaupun saya punya view dia target 7.400 dan lain sebagainya, teman-teman kalau misalkan mau buy menggunakan analisa saya, ya tetap punya trading plan. Jangan gara-gara saya bilang menurut view saya target 7.400 terus besok asal HK nggak pakai analisa trading plan, nanti ujuk-ujuk dibanting dan lain sebagainya, pasti bingung. Cuman by potensi kalau saya lihat bisa kena sih 7.400. Tinggal tunggu dia breakout atau enggak aja. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, siapa tahu ada support intraday. Nah, support intraday di sini ya. 6.000. Kalau besok pagi ada retrace ke 6.000, menarik kalau menurut saya sih. Ya, batasi resiko aja. Udah cakep kalau menurut saya. Kita lihat dalamnya. Nah, kan sama kayak siapa tadi namanya? MNCN ya, yang namanya cat bagus, sudah pasti broker summary-nya bagus. Ini juga terjadi akumulasi hari ini. Normal big, bayarnya 15, sellernya 59. Bagus juga yang beli LGCS, DRAZ, BPOD, ya oke lah. Udah pasti sama. CBK akumulasi juga. PR tinggal batasi resiko aja. Seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.